Kisah ini dimulai di sebuah desa kecil yang letaknya ada di Palestina. Ada beberapa gadis belia yang sedang memanen buah ara atau sering kita sebut dengan buah tin. Setelah diperhatikan, pandangan kita akan lebih berfokus pada seorang gadis yang selalu menyempatkan membaca buku dan tidak tertarik dengan kegiatan yang dilakukan temannya. Sebelum menyusul temannya, gadis belia bernama Parha ini pun memetik beberapa buah tin untuk bekalnya nanti. Kisah berlanjut ketika keenam gadis ini menghafal Quran di hadapan Syekh. Namun Syekh tidak membuka pengajian tersebut terlalu lama karena besok adalah malam henna bagi Suat. Dan Syekh menyarankan agar semuanya bisa meresmikan pernikahannya masing-masing. Parha menepis dengan pendapatnya bahwa perempuan juga harus punya sekolah khusus seperti laki-laki. Namun Syekh tidak merespon pendapat tersebut karena tentu bertolak belakang dengan pimpinan wali kota Kamel yang merupakan ayah dari Parha. Parha pun kedatangan temannya yang bernama Farida bersama ayahnya Mas'ud, ibu serta adiknya. Farida merupakan sahabat Parha yang mana dia ini bersekolah di kota. Parha pun sangat ingin mengikuti jejak pendidikan sahabatnya itu dan mengungkapkan keinginannya agar ayahnya merubah aturan yang dibuatnya tersebut sehingga dia dapat bersekolah di kota. Di sela perbincangan, orang-orang Inggris lewat menggunakan mobil. Parha dan Farida pun mencoba untuk mengusir rombongan tersebut. Tak hanya itu, para anak laki-laki pun melakukan hal yang sama dengan membawa senjata berupa ketapel, menarik pegas dan mengenai wajah pasukan Inggris tersebut. Tamu ini adalah adik dari Sameha, ibu tiri dari Parha. Dia mendatangi kediaman Kamel membahas pasukan tentara dan lain-lain untuk melawan pasukan Zionis tadi. Tapi nyatanya Kamel tak punya senjata apalagi tentara. Parha datang membawakan teh dan pamannya ini merasa pangling karena Parha sudah dewasa. Kamel menyahut bahwa Parha ini sudah waktunya untuk dinikahkan. Parha langsung mengungkapkan keinginannya untuk daftar sekolah di kota, meski ayahnya tetap kekeh menolak. Di sisi lain, tujuannya adalah untuk menjemput Sameha untuk pulang ke rumahnya karena ibunya sedang sakit. Pamannya ini terus meyakinkan keinginan Parha untuk sekolah dan dia juga telah memberikan surat kabar yang di dalamnya terselip kertas pendaftaran sekolah agar Kamel bisa memikirkan hal tersebut lebih matang lagi. Meski Kamel telah memutuskan mencarikan Parha calon suami yang bisa mengurusnya dalam situasi gencatan Zionis. Sameha berpamitan pada Kamel dan Parha pun datang untuk berpamitan kepada ibunya serta pamannya. Selang beberapa saat, rupanya Syekh pun datang menemui Kamel dan meminta pendapat karena rupanya Syekh ingin mengirimnya ke kota untuk mengenyam bangku pendidikan. Ayahnya tetap kekeh menolak hal tersebut. Parha keluar dan menjelaskan bahwa masih banyak hal yang mesti dia pelajari setelah menghafal Al-Quran. Parha pun pergi membukakan pintu untuk Nasr yang membawakan makanan dari ibunya. Nasr ini adalah sepupu dari Parha sendiri. Di hari henna Suat, Farida dan Parha merasa senang menikmati meriahnya acara. Namun Parha agak sedikit merasa tidak siap jika dirinya juga harus seperti Suat. Ditambah ayahnya ini bertemu dengan Nasr. Diketahui rupanya Parha akan dinikahkan dengan sepupunya tersebut. Parha tentu saja menolak hal itu. Kamel langsung memberikan kertas pendaftaran yang sudah disetujui dan berteriak di atas rumah menyerukan ayahnya adalah wali kota yang terbaik. Malam itu beberapa orang datang menemui Kamel. Parha pun merasa sedikit takut dan memperhatikan bahwa pakaian dan senjata yang dipakainya sama seperti Zionis tempo hari. Parha menguping pembicaraan dari salah seorang bernama Abu Namir, yang mana dia ingin agar Kamel tunduk terhadap Zionis dan menyerahkan tanah Palestina tersebut kepada Zionis. Kamel tak sanggup menuruti kemauan karena dia memimpin untuk melindungi tanah tersebut. Meski nyatanya banyak orang di bagian Palestina lain yang sudah mengosongkan desa dan mengungsi ke tempat lain.
Ketika rombongan tersebut akan pulang, Parha pun ikut mendapatkan pengancaman agar pasukannya cepat tunduk. Padahal jika diperhatikan, Abu Namir ini adalah keturunan Palestina. Kejadian itu sedikit membuat trauma bagi Parha. Pagi sekali Parha bangun mencari ayahnya yang dia khawatirkan terjadi sesuatu. Padahal ayahnya ini sedang merapihkan dinding menggunakan lumpur. Parha bercerita kepada Farida tentang ayahnya yang telah memberi izin Parha untuk sekolah. Mengingat kejadian semalam, Parha jadi tidak yakin untuk meninggalkan ayahnya sendirian. Meski begitu, cita-citanya untuk membangun sekolah khusus wanita setelah tamat sekolah tetap terangkai. Suara tembakan telah menggugurkan beberapa daun yang membuat mereka berdua merasa begitu kaget. Larilah mereka kembali ke rumah. Orang-orang rupanya telah sibuk menyelamatkan diri dan keluarganya masing-masing. Mas'ud langsung menarik lengan Parha dan Farida untuk naik ke dalam mobil. Parha panik dan tidak mau naik ke dalam mobil karena dia khawatir pada ayahnya. Ayahnya mendorong Parha untuk masuk dan memberi petunjuk jalan yang aman untuk mereka lewati. Sedangkan Kamil sebagai wali kota dan pemimpin harus membela warganya. Hati Parha bergejolak, memaksa untuk keluar mobil dan berlari menemui ayahnya. Kamil memberi isyarat pada Mas'ud untuk pergi. Farida pun menangis melihat keputusan sahabatnya itu. Bergegas, Parha dan ayahnya masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan senjata, dan Parha mengambil kertas pendaftaran sekolah yang baginya itu sangat berharga. Keluar rumah pun tak mungkin bagi mereka karena banyak Zionis yang menyerang. Kamil membuka gudang penyimpanan makanan, memasukkan Parha dan berjanji tak lama lagi akan kembali. Dikuncilah pintu gudang tersebut. Kamil menambahkan lumpur pada pintu agar Zionis tidak mengetahui keberadaan Parha. Kamil berpesan pada Parha agar tidak takut saat berada di dalam. Suara pun menjadi hening. Dilanjutkan satu suara tembakan yang membuat Parha semakin tidak karuan. Parha selalu memanggil-manggil ayahnya tiap kali ada suara di luar, tapi selalu tidak ada jawaban. Hari-harinya kini ditemani dengan kegelapan dan juga kesedihan. Parha mencoba menelusuri setiap sisi tempat itu untuk mencari sebuah penerang, dan didapatkan sebuah lampu serta korek. Saat melihat lubang, ia mengintip untuk melihat situasi dan memanggil ayahnya, tapi tidak ada jawaban lagi. Beruntungnya, ia dikurung di gudang makanan. Meski tanpa ayah di sisinya, dia masih bisa makan. Namun masalahnya adalah tidak tersedianya air minum di sana. Kegaduhan pun kembali terjadi, bahkan Zionis melempar bom molotov yang mana asapnya mengepul ke ruangan tersebut. Semua sela-sela ditutup beberapa saat, sampai akhirnya dia bisa menghirup udara lagi dari lubang kecil itu. Hari demi hari, Parha lalui, kini dia hanya bisa tidur di atas tumpukan karung goni yang berisi makanan pokok. Beruntungnya malam ini hujan turun. Parha yang sudah lama menahan haus bergegas menadahi air hujan yang menggunakan tangannya. Merasa tidak cukup, Parha memecahkan piring gerabah menggunakan pecahan yang cekung untuk menadahi air hujan tersebut. Karena tak ada tempat lain, terpaksa Parha pun melakukan semua aktivitas di sana, termasuk juga buang air. Dan terus-terusan mencoba membuka pintu dengan segala macam cara. Tapi kekuatan Parha masih lemah jika dibandingkan dengan kokohnya pintu tersebut. Keterbatasan ruang gerak dan ayahnya yang tak kunjung kembali membuat Parha sedikit frustasi. Ditambah juga lampu yang dia gunakan sebagai penerang satu-satunya padam karena kehabisan bahan bakar. Parha pun mencari alternatif lain dengan cara membakar jerami. Pagi itu Parha melihat sedikit harapan dengan datangnya sebuah keluarga beranggotakan 4 orang yang sengaja datang ke rumahnya Parha untuk bersembunyi karena istrinya akan segera melahirkan. Parha pun mengintip dari bawah pintu hingga si ibu itu melahirkan seorang anak laki-laki dan langsung menyuruh kepada anak-anak dan istrinya untuk segera bersembunyi. Melihat kesempatan, Parha memanggil orang tersebut dengan nama Abu Muhammad. Orang tersebut keluar dari persembunyian dan kebingungan mencarinya, dan Parha memberi isyarat agar pintu tersebut dibuka. Abu akan segera mendobrak pintu tersebut hingga beberapa lumpur yang menempel pun berguguran. Tapi seketika harapan itu pun segera pupus.
sebab keberadaan telah dilihat oleh Dionis. Keluarga Abu pun pindah persembunyian, sedangkan Abu sengaja keluar dari rumah tersebut dan saat diinterogasi, Abu mengatakan hanya menumpang minum di rumah itu. Tentu saja agar tujuannya keluarganya tidak diketahui, tapi Dionis tak percaya dan masuk serta memeriksa sekeliling tempat tersebut. Kita juga akan diperlihatkan si sosok topeng karung goni yang entah berpihak pada siapa, yang telah kita ketahui di awal tadi bahwa dia adalah Abu Namir. Dionis itu menemukan anak-anak serta istri Abu menggeledah senjata dan pada akhirnya mereka semua ditembak mati. Hanya sang bayi yang dibiarkan sendirian di sana. Parha merasa semakin ketakutan menyaksikan hal itu. Di sisi lain, Parha merasa kasihan melihat bayi itu menangis. Dia terus berusaha keras untuk membuka pintu. Hingga saking kerasnya dia mencoba mendobrak pintu tersebut, perutnya terasa sakit dan juga dia mengalami pendarahan. Entah berapa hari Parha ada di dalam, Parha baru menyadari ada sebuah bungkusan kain di dalam karung goni makanan, yang mana saat dibuka kain itu berisi pistol. Parha segera mencari bungkusan lain untuk menemukan pelurunya. Saat didapat, peluru tersebut langsung diisikan ke dalam pistol dan dia tembakan ke pintu tersebut berkali-kali hingga akhirnya pintu tersebut pun terbuka. Si bayi mungil yatim piatu itu pun ditemukan telah tewas. Parha berjalan ke air terjun, tempat di mana dia dan teman-temannya memanen buah tin. Dia pun pergi ke ayunan di mana dia dan Farida banyak bercerita. Dengan pikiran kalut dan bingung tentang tujuan, Parha pun terus menyusuri jalanan desa. Diceritakan dia berjalan sampai ke Syria dan tak pernah lagi bertemu ayahnya yang kemungkinan telah tewas dibunuh oleh Dionis.